Alhamdulillah, kita patut bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini kita bisa awali bersama-sama hari-hari kita ke depan dengan pelaksanaan salat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian. Semoga langkah-langkah kita di tempat ini mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala langkah-langkah yang menghasilkan pahala yang berlipat ganda banyaknya. Langkah-langkah yang semakin mendekatkan kita kepada ridha Allah dan cinta Allah Subhanahu wa taala, dan langkah-langkah menjadi asbab untuk bahagianya kita meraih kebahagiaan di dunia maupun kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad, dan juga untuk para keluarga Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Moga-moga kalau kita yang berqiyamah mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika pada saat itu tidak ada yang bisa memberi syafaat lagi kecuali syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kajian kita malam hari ini masih tentang takwa. Pada pertemuan yang lalu ada beberapa ayat yang telah kita sampaikan tentang janji-janji Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang bertakwa. Di antaranya Allah akan menjaga. Ya, Allah akan berikan penjagaan untuk orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah katakan, wattaqullaha wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Dan maksudnya Allah akan jaga, Allah akan lindungi, Allah akan hindari dari segala mara bahaya. Di antara lagi keutamaan orang yang bertakwa adalah Allah akan berikan ilmu, dan ilmu ini yang dimaksud adalah ilmu laduni. Ya, ilmu kan ada dua, ada ilmu kasbi, ada ilmu laduni. Kalau ilmu kasbi, ilmu yang kita dapatkan dengan belajar, dengan membaca, dengan menulis, dengan menghafal, itu namanya ilmu kasbi. Kita ambil dari buku, kita dengarkan dari para guru, itu namanya ilmu kasbi. Ada lagi ilmu laduni. Nah, ilmu laduni ini ilmu yang tanpa didapati dengan belajar langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang juga Nabi katakan dalam hadisnya, man amila bima alima allamallahu ilman ma lam ya'lam. Jadi barang siapa yang mengamalkan ilmunya, maka Allah akan ajarkan ilmu yang dia tidak tahu sebelumnya. Ya, dalam hadis yang lain, awratahullahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan wariskan kepada dia ilmu yang dia tidak tahu sebelumnya. Jadi itu namanya ilmu laduni. Dan itu didapati oleh orang-orang yang memang hatinya bersih. Ya, bersih dari kesombongan, iri, dengki. Benar-benar hati menjadi cermin. Ya, ibarat sebuah cermin. Bisa kelihatan apa yang ada di belakang kita, bahkan diri kita pun bisa kelihatan. Itu hati-hati yang bersih lah mereka yang Allah wariskan ilmu laduni. Kemudian diantaranya lagi keutamaan yang bertakwa, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan furqan, ya, pembeda antara hak dan yang batil. Jadi dia bisa tahu ketika fitnah di akhir zaman seperti sekarang ini, kita nggak bisa membedakan. Semua menampakkan kebenaran, ini benar, itu benar, benar, itu benar. Semua mempunyai tujuan-tujuan yang baik, yang bagus. Cuma kita nggak tahu mana yang benar-benar karena Allah, mana yang benar-benar untuk umat, mana yang benar-benar untuk masyarakat, kita nggak tahu. Maka dengan Al-Furqan itu kita bisa membedakan, oh ini benar, ini tidak benar. Ini tulus, ini tidak tulus. Itu namanya Al-Furqan. Ya. Kemudian diantaranya lagi adalah penghapusan dosa.
Nah, orang yang beramal bertakwa dia akan dihapus dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dosa di sini adalah dosa kecil. Karena dosa besar membutuhkan taubat. Ya, taubatan nasuh. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Jadi kalau hanya dosa-dosa kecil dengan wudhu bisa terhapus, dengan sholat bisa terhapus, dengan sedekah bisa terhapus, dengan duduk kita semacam ini bisa terhapus. Tapi kalau dosa besar itu harus benar-benar tobat kepada Allah. Ya, sholat tobat tidak mengulangi lagi. Yang dikatakan penghapusan dosa ini adalah dosa-dosa kecil. Ya, sebagaimana dikatakan dalam hadis, innal hasanat yudhibun, dalam Al-Quran, innal hasanat yudhibun as-sayyi'at. Kebaikan itu akan menghapus keburukan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepada kalian al-furqan. Ya, seperti katakan tadi, al-furqan itu adalah pembeda yang Allah berikan kepada seorang bertakwa untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil. Yang hak dia bisa ikutin, yang batil dia bisa tinggalkan. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'adzim. Dan juga Allah menghapus dosa-dosa kalian dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan Allah mempunyai keutamaan yang besar. Jadi itu beberapa hal keutamaan buat orang yang bertakwa. Kemudian kita akan lanjutkan kembali. Wa min dzalika an-najata minan nar. Nah, di antaranya orang yang bertakwa Allah akan berikan apa? Pembebasan dari api neraka. Nah, kalau neraka bebas, ya berarti di alam kubur juga terbebas dari siksa. Ya, kalau di alam kuburnya nggak terbebas dari siksa, di alam akhirat nggak akan terbebas dari siksa. Nah, Rasul pernah bilang al-qabru awwalul manzil min manazilil akhirah. Ya, kubur itu rumah pertama sebelum rumah akhirat. Wa man najabi fama ba'dahu aisyah. Kalau di dalam kubur itu kita aman, selamat dari azab, setelahnya gampang. Wa man lam yajri, barang siapa yang enggak selamat di alam kubur, fama ba'dahu asyad, setelahnya itu lebih berat lagi. Nauzubillah. Jadi kalau di akhirat kita udah selamat dari api neraka, berarti sebelumnya itu sudah selamat dari azab kubur. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dari azab kubur dan azab api neraka. Ya. Ada doa Nabi sebelum salam, ya, sebelum salam itu selalu Nabi baca doa itu. Bahkan sehingga saking seringnya Nabi baca doa itu nggak pernah ketinggalan, sampai ada ulama yang menjadikan doa ini sebagai rukun sholat. Ya, tapi yang utama enggak ya. Dalam mazhab arba'ah nggak ada doa ini rukun sholat. Cuma saking ulama ini berhati-hati tidak mau ketinggalan dengan doa ini, sehingga ulama ini menjadikan doa ini rukun sholat. Jadi kalau yang nggak baca doa ini sholatnya nggak sah. Ya, cuma sunnah dalam mazhab Syafi'i itu sunnah. Cuma makruh saja kalau kita tinggalkan karena Nabi selalu membacanya dalam sholat lima waktu. Yaitu Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabil nari wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ini 4 doa ini, 2 pusaka dari Nabi. Nabi ngajarin, amalin. Ya, Masya Allah Pak, Nabi kita ini bukan hanya urusan akhirat, bukan hanya urusan dunia saja yang diperhatikan buat umatnya, urusan akhirat pun diperhatikan buat umatnya. Di dunia kita diperhatiin, kalau rezekinya lancar, nih baca subhanallah bihamdi, subhanallah azim bihamdi, astagfirullah sebelum sholat subuh atau setelah sholat subuh, dibukakan pintu rezeki. Nabi juga ngajarin urusan dunia, kalau rezeki lancar lagi baca la ilaha illallah malikul haqqul mubin habis sholat subuh, sebelum matahari terbit atau sebelum sholat subuh.
baca itu 100 kali. Urusan dunia diajarin. Nabi kita ini Masya Allah. Urusan dunia bukan hanya urusan duit aja Pak. Urusan kita masuk kamar mandi aja diajarin. Gimana tata cara masuk, gimana kita cara duduk, gimana kita maaf cebok, diajarin Nabi kita. Ya, mana ada sekompleks seperti itu dalam agama? Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Urusan akhirat pun, nanti kamu juga akan mengalami alam kubur. Nih, baca doanya. Kamu akan mengalami alam akhirat. Nih, baca doanya. Sampai begitu. Sekarang kita nggak menyadari bahwa perhatian Nabi Muhammad kepada kita ini kompleks. Semua dalam kehidupan kita diperhatikan. Mau makan ada doanya, mau tidur ada doanya, sampai mau hubungan sama istri pun ada doanya. Kita mungkin lupa ya baca doa gitu, saking buru-burunya. Ya Nabi ajarin, sabar, jangan seruduk aja, ini ada doanya, ada doa. Sampai urusan dunia ada doanya, urusan akhirat juga ada yang diperhatikan sama Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah kemudian apa di antara keutamaan orang yang bertakwa adalah terbebasnya dari api neraka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in minkum illa wariduha." Tidaklah semua kalian ini akan melewati sirat. Sirat. Ya, apa sirat? Jisrun mamdudun fawqa nari jahannam. Ya, sirat itu jembatan yang terbentang di atas neraka jahanam. Bahkan di riwayat yang lain, adaqu minasy-sya'r wa ahaddu minas-sayf. Paling tipis daripada rambut dan paling tajam daripada pedang. Allahu akbar. Rambut kita gimana tipisnya, Pak? Pedang gimana tajamnya, Pak? Itu lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Gimana lewatnya? Wallahu a'lam. Pokoknya Nabi mengabarkan seperti itu. Di sirat itu nanti ada orang yang gelantungan. Di sirat itu ada yang orang ngesot jalannya. Ada yang jalannya ngerayap. Ada yang jalan normal. Ada yang jalannya lari, ada yang jalannya seperti kilat, ada yang terbang, macam-macam tergantung dari amalnya. Ya, tergantung dari amalnya orang ini lewat di jalan sirat. Dan di bawah ada malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah dengan trisulanya disulai. Ya, tombak yang 3 lancip itu nyodok-nyodok, terus. Kena jatuh, kena jatuh. Udah siratnya tipis, di bawah ada zabaniyah nyodok-nyodok, tahu nyengget Pak ya, orang nyengget jambu kan gitu. Terus itu nyengget tuh di bawah. Ya, dikira apa kecil lah besar. Sekali sodok tuh bisa 100 orang kena. Jres jatuh, Dan yang lewat di situ bukan hanya orang muslim saja, bukan hanya orang kafir saja, orang muslim juga lewat di situ. Yang mau masuk surga lewat situ. Yang mau masuk surga itu lewat situ. Yang kafir, yang muslim, yang ahli maksiat lewat situ. Biar apa kata ulama? Kenapa kok orang kafir lewat sirat juga? Orang kafir lewat hisab juga? Kan udah kafir Pak Ustaz. Masukin aja udah ke neraka. Apa sih? Ya. Kenapa kok dihisab juga orang kafir? Biar siksaan ditambah siksaan. Azab di atas azab. Jadi ketika dia lewat sirat, loh, ini kan tetangga saya yang muslim. Kenapa ada di sini juga bukan masuk surga? Nah, biar dia tahu bahwa saya ini benar. Anda akan masuk neraka, saya akan masuk surga. Loh, ini kan tetangga saya yang ahli ibadah, saya ahli maksiat. Nah, biar dia tahu bahwa kita ini ahli ibadah. Sehingga Allah berikan keutamaan ahli maksiat akan masuk neraka, seperti itu. Ya, jadi semuanya akan melewati siratal mustaqim, enggak ada pengecualian. Ya, bahkan katakan walaupun para nabi, para rasul lewat sirat,
Cuma kan seperti saya bilang tadi, jalannya beda. Ya, jalannya beda-beda. Ada yang tadi saya ceritakan gelantungan, ada yang ngesot, ada yang ngerayap, ada yang jalan-jalan biasa. Nah, semua macam-macam tergantung dari amalnya kita masing-masing ketika di dunia. Ya, mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang cepat melewati Shiratal Mustaqim dan langsung masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya akan melewati, ya. Illa ya in kuntum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Itu semua udah ketentuan Allah yang pasti terjadi. Ya, hatman maqdiya, sesuatu yang pasti terjadi dan nggak akan dilalaikan oleh Allah. Wa yunajji, kemudian summa nunajjil ladzina taqaw. Ini ya, summa, kemudian Allah katakan lagi summa nunajjil ladzina taqaw, kemudian kami akan bebaskan orang-orang yang bertakwa. Jadi dia akan lewatnya, ada yang seperti kilat cus nyampe, ada yang terbang nyampe, ada yang lari nyampe, macam. Ya, kemudian wa nadzaru zalimina fiha jisiya, dan kami akan lemparkan orang-orang zalim ke dalam neraka jahanam jisiya, dalam keadaan tersungkur. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melewati Shiratal Mustaqim. Ya. Wa qala ta'ala, kemudian Allah juga berfirman dalam ayat yang lain, wa yunjillahu alladzina taqaw bimafazatihim, dan kemudian akan Allah selamatkan orang-orang yang bertakwa bimafazatihim, dengan keselamatan bagi mereka, la yamussuhum su' wala hum yahzanun. Mereka tidak akan tersentuh sedikit pun oleh keburukan dan tidak akan sedikit pun mereka merasakan sedih. Nggak ada. Ya, dalam Al-Quran kan Allah katakan, ya, dalam ayat yang lain, gambaran buat orang-orang mukmin di yaumil qiyamah. Ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu nahnu awliya'ukum bil hayati dunya wa fil akhirah. Ya, ketika orang mengatakan Tuhanku adalah Allah, orang mukmin, tsumastaqamu, dan istiqomah dalam keimanan sampai akhir hayat, dia husnul khatimah. Akhir hayatnya dia husnul khatimah. Jadi tsumastaqamu ini istiqomah dalam keimanan kepada Allah. Dia jaga imannya sampai akhir hayat, dia menemui Allah dalam keadaan muslim, dalam keadaan Islam. Apa yang Allah katakan, tatanazzalu alaihimul malaikah, turun kepada mereka sebelum dicabut nyawanya para malaikat-malaikat. Alla takhafu wa la tahzanu nahnu awliya'ukum bil hayati dunya wa fil akhirah. Jangan khawatir, jangan sedih, kita ini walinya, pengganti kamu di dunia dan akhirat. Jangan khawatir. Ini nggak akan ada tersentuh dari orang mukmin sedih, nggak ada. Nggak ada khawatir. Ya, ibaratnya kita punya orang dalam di sana. Tapi mukmin, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan masuk surga. Dan nanti yang masih gimana, Ustaz? Ya, tergantung nanti Allah. Mau di neraka dulu apa langsung, mau neraka dulu baru surga atau langsung surga, itu keutamaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting mukmin dulu dah, jaga iman kita, minta ditetapkan iman kepada Allah. Ibadah, kalau maksiat cepet-cepet taubat. Yang penting iman ini tetap dijaga. Ya, apalagi akhir zaman sekarang ini, ya, banyak orang-orang yang tertipu sehingga murtad, naudzubillah, keluar dari agama Islam karena minim dari ilmu yang dia miliki. Nah, itu yang dibahas, yaitu pembebasan dari api neraka. Kemudian selanjutnya, wa min dzalika al-makhraju minasyada'idi, di antaranya lagi
Allah berikan jalan keluar bagi segala permasalahannya. Ya, tentu ini masalah dunia. Warizqi min haitsu la yahtasib, warizqu min haitsu la yahtasib, dan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Wal yusru wa azmul ajri, kemudahan dan besar pahala. Berapa tuh? Ya, jalan keluar dari permasalahan, kemudian rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka, kemudahan dan pahala yang besar. Qala Allah Ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan jalan keluar dari segala permasalahannya. Karena segala masalah pasti ada jalan keluar. Seorang guru ngasih soal karena dia udah punya jawabannya. Ya, seorang guru ngasih soal karena dia udah punya jawabannya. Bukan karena ombaknya yang besar yang menenggelamkan kapal, tapi karena kapalnya yang kecil sehingga menjadi tenggelam karena ombaknya. Jadi dengan sebab jadi bukan karena ombak kapal itu tenggelam, tapi karena kapalnya yang kecil sehingga menjadi tenggelam. Begitulah kita ketika mengarungi dunia ini, bukan karena permasalahannya yang besar, karena iman kita yang kecil sehingga kita kalah dengan kehidupan dunia. Ya, sehingga sampai bisa pinjam sama pinjol lah segala macam, kan ramai sekarang ini. Ya, orang kasus pinjol segala macam, aduan-aduan orang-orang terbelit pinjol sebagainya. Ya Allah, bukan karena ujian cobaan dunia yang besar, karena iman kita kecil. Kalau iman kita kuat, takwa kita kuat, ilmu kita ada, insya Allah aman. Begitu. Ya, jadi yang pertama, Allah berikan jalan keluar dari segala permasalahannya. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ya, ini ada wiridan, Pak. Ya, saya kasih wiridan nih, Bapak. Kalau mau rezeki lancar, baca ayat ini, surat dalam ayat yang lain, masih dalam surat At-Tolak. Ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusra, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu min amrihi yusra, Allah jadikan segala urusan bagi dia gampang.